Jadi ini kan bukan persoalan empati atau simpati saja, tapi ada gagasan di balik itu, yaitu lebih mengedepankan diskusi, gagasan, dialog dan sebagainya. Ini kan sering jadi alasan pihak-pihak yang berkunjung ke sana. Bagaimana Ustaz Ismail melihat ini? Iya, gagasan tentang apa? Apa nggak ngerti gitu loh, bahwa mereka itu dimanfaatkan gitu. Level-level imam besar seperti ini, apa nggak mengerti gitu. Sementara kalau kita lihat dalam situsnya, dia dengan jelas mengatakan berada dalam posisi membela entitas penjajah Yahudi. Bagaimana Ustaz Ismail? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas kontroversi kunjungan atau pertemuan 5 pemuda yang mengklaim pemuda NU dengan Presiden Israel dalam kondisi genosida di Gaza masih berlangsung dan berlanjut. Bagaimana kita melihat hal ini? Untuk itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu kunjungan ini terjadi dalam kondisi Gaza masih diserang, ya, atau paling tidak pemberitaan kunjungan ini ya. Sekarang ini diperkirakan lebih dari 40.000 yang menjadi syuhada. Bahkan pada hari-hari ini, Sabtu tanggal 13 Juli dalam catatan saya itu, Zionis Yahudi ini menyerang kamp Al-Mawasi di Gaza Selatan. Diperkirakan 79 orang syuhada, menjadi syuhada, dan 289 orang terluka. Bagaimana Ustaz Ismail melihat ya kunjungan seperti ini, lepas dari bahwa PBNU ya itu mengatakan bahwa tidak ada mandat dari PBNU terhadap 5 orang ini. Tapi bagaimana Ustaz Ismail melihat kunjungan ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Yang pertama tentu ini satu peristiwa yang amat sangat memalukan ya. Di tengah situasi yang kita semua sudah tahu, di mana banyak pihak ya, saya kira hampir semuanya di dunia ini, baik dia Muslim pun juga yang non Muslim, itu mengecam tindakan brutal Israel yang sampai ini hari tak kunjung juga berhenti. Lalu ada segelintir anak muda yang begitu rupa gitu ya, itu melakukan sesuatu yang, nah ini yang penting untuk kita tegaskan gitu. Apa sih sebenarnya hubungan yang mesti ada antara kita dengan negara Zionis ini? Hubungan itu tak lain adalah hubungan perang gitu. Atau alaqat harbiyah. Mengapa? Karena secara faktual mereka merampas wilayah itu. Kan dalam sejarahnya negara itu didirikan atas inisiatif Theodor Herzl pada 1897, dan dia tahu bahwa itu wilayah di bawah kekuasaan Khilafah Utsmani, dan ketika dia meminta wilayah itu ditolak keras, sampai akhirnya cita-cita itu baru bisa terwujud pada 1948 setelah Khilafah Utsmani diruntuhkan oleh Inggris beserta antek-anteknya di dalam Turki Utsmani atau Khilafah Utsmani. Artinya ini negara berdiri di atas tanah rampasan. Kemudian dia menjajah wilayah itu, mengusir, menghancurkan rumah-rumah, dan bahkan membunuh. Jadi kalau kita cerita tentang kebiadaban negara Zionis ini bukan kali ini, tapi sudah sejak dari awal dulu. Jadi tentu bukan puluhan ribu, tapi ratusan ribu bahkan jutaan gitu. Jadi jelas bahwa hubungan ini adalah hubungan perang, alaqat harbiyah gitu. Nah, kalau alaqat harbiyah,
maka mestinya kita sebagai seorang Muslim juga bersikap seperti itu. Sikap kita kepada mereka itu sikap permusuhan karena mereka memang memusuhi kita gitu. Kan aneh. Kalau mereka memusuhi kita, lalu kita berdamai dengan mereka atau bersikap manis, itu kan sesuatu yang tak selayaknya ditunjukkan. Ada ungkapan sederhana bahwa musuh saudaramu itu adalah musuhmu. Gitu. Musuh saudara-saudara kita di Palestina dengan demikian menjadi musuh kita. Nah, kalau kemudian kita mengambil sikap manis terhadap musuh saudara kita, apakah itu berarti kita secara sengaja hendak menempatkan diri sebagai musuh dari saudara kita? Itu kan sesuatu yang sangat absurd gitu. Karena itu benar sekali ini sangat memalukan dan saya kira tak ada satupun orang yang mendukung gitu. Apalagi permusuhan ini bukan hanya level pemikiran ya, tapi sampai tingkat tindakan, genosida, pembantaian. Tapi ada hal yang menarik ya, Ustaz. Argumentasi ya, argumentasi yang disampaikan lewat Instagram dari salah seorang yang datang ke sana. Dia mengatakan begini. Saya bukan demonstran, melainkan filsuf agamawan. Alih-alih demonstrasi di jalanan dan melakukan pemboikotan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkapkan gagasan. Jadi ini kan bukan persoalan empati atau simpati saja, tapi ada gagasan di balik itu, yaitu lebih mengedepankan diskusi, gagasan, dialog dan sebagainya. Ini kan sering jadi alasan pihak-pihak yang berkunjung ke sana. Bagaimana Ustaz Ismail melihat ini? Ya, gagasan tentang apa? Gagasan tentang perdamaian. Perdamaian macam apa? Ketika mereka terus membunuh, terus mengusir. Itu fakta. Apakah mereka tidak melihat itu? Karena itu ketika dia bilang bahwa gagasan dan gagasan itu disebut-sebut gagasan perdamaian, itu sesuatu seperti kita ini menghadapi penjahat, lalu kita itu, dan penjahat ini penjahat besar. Dan penjahat besar ini tak mempan dengan nasihat. Itu kalau kita bicara tentang level kecaman dan nasihat, ini sudah level dunia. Bahkan kalau kita memperhatikan itu ada lebih dari 37 resolusi PBB. Ini PBB ya, lembaga tingkat dunia. Resolusi itu artinya bukan pendapat orang per orang, tapi ini sudah keputusan institusi tingkat dunia. Dewan Keamanan PBB 37 lebih itu diabaikan oleh mereka gitu. Lalu mau memberi nasihat apa gitu. Maka yang terjadi sesungguhnya itu bukan dia itu memberikan nasihat, tapi justru Zionis ini sedang memanfaatkan anak muda yang songok ini itu untuk kepentingan mereka gitu. Kita tahu bahwa mereka itu secara opini Zionis ini itu kan terpojok-jok, kepepet-pet oleh karena opini dunia yang luar biasa. Di dalam analisisnya itu kan mereka itu hanya didukung oleh 3 miliaran di X ya, postingan di X. Sementara yang anti kepada mereka itu lebih dari 300 miliar gitu. Artinya itu udah kalah telak di level dunia itu. Dan mereka ingin memperbaiki citra itu, dan salah satu titik yang sangat penting bagi perbaikan citra itu adalah Indonesia. Karena itulah mereka berusaha untuk mencari jalan guna membangun semacam jika tidak bisa memulihkan, tapi paling tidak itu ada suara lain gitu. Nah, 5 anak inilah yang dimanfaatkan gitu. Karena itu ini sebuah kebodohan yang besar saya kira. Di tengah situasi seperti ini. Gitu. Nah, kalau ada yang menggunakan logika begini, Ustaz Ismail, selama ini perang dengan Israel, ya, kita tahu negara-negara Arab itu pernah beberapa kali perang dengan Israel, ya, tahun 48, 60-an, 70 dan seterusnya, ya. Kondisinya bukan lebih baik bagi Palestina, tapi wilayah-wilayah Palestina malah banyak yang dicaplok oleh entitas penjajah Yahudi. Maka dari situ muncul gagasan berdamai itu lebih baik daripada perang. Memang selalu ada pikiran seperti itu. Pertanyaannya itu berdamai seperti apa? Betul bahwa di dalam beberapa sesi perang itu Zionis itu mendapatkan kemenangan.
Artinya kita kalah. Tapi ketika kita ini lalu berhenti melawan, apalagi kemudian menyerah, berdamai, maka kita mengalami kekalahan 2 kali. Yang pertama kekalahan pada perang, kemudian yang kedua kekalahan ketika kita tak lagi punya kemauan untuk melakukan perlawanan, itu kekalahan lagi gitu. Dan ini yang paling diharap itu. Karena sesungguhnya kalau kita membaca itu peringatan, kalau kamu sakit mereka itu juga sakit. Kalau kamu itu capek mereka itu sebenarnya juga capek. Kalau kamu merasa sedih mereka juga sebenarnya sedih gitu. Ini kan soal bagaimana kita bertahan itu terhadap di dalam perlawanan ini. Coba bayangkan ya, mereka itu 1897 itu punya cita-cita, dan cita-cita itu tidak mudah. Tapi karena cita-cita yang demikian besarnya itu mereka tahan untuk menghadapi segala tantangan. Bahkan Theodor Herzl itu kan dikecam sebagai pemimpi gitu. Sampai dengan ringan Theodor Herzl mengatakan, if you will it is not dream. Kalau engkau punya kemauan maka ini bukan mimpi. Jadi mereka saja yang sesungguhnya pada pihak yang tidak punya dasar sama sekali untuk menguasai Palestina, tidak punya dasar historis, tidak punya dasar teologis saja, tidak berhenti untuk terus berusaha mengambil tanah Palestina. Adalah kita yang ada dasar teologisnya, dasar historisnya, sampai begitu rupa kalah. Ini menurut saya sikap pengecut yang luar biasa yang tak layak dimiliki oleh seorang. Artinya kekalahan dalam perang itu tidak menjadi alasan untuk tidak menghentikan perjuangan dengan perang gitu ya. Tidak menjadi alasan dan tidak boleh menjadi alasan. Kalau kita ini punya sikap mental seperti itu, maka Indonesia tidak akan pernah merdeka. Berbayang 300 tahun lebih ya perjuangan itu. Dan kita menghadapi sebuah negara gitu. Negara besar pada waktu ditambah lagi dengan Jepang dan lain-lainnya gitu. Apalagi kalau kita dengar bahwa kemenangan-kemenangan Zionis Yahudi itu juga ada intrik-intrik di dalamnya, termasuk misalkan penarikan pasukan oleh Presiden Mesir pada waktu itu. Jadi bukan benar-benar kekalahan sebenarnya, tapi ada intrik-intriknya. Baik Ustadz Ismail. Berikutnya kita tahu beberapa perdamaian, gagasan perdamaian ini kan sudah berjalan ya. Ada perdamaian Madrid, ada perdamaian Oslo, bahkan sebelumnya ada Camp David dan sebagainya. Tapi kita tahu ini tidak menghentikan genosida. Ya, bahkan normalisasi dengan entitas penjajah Yahudi yang dilakukan oleh Mesir dengan mengakui Yahudi ini secara diplomatik, ini juga tidak menghentikan genosida. Lantas apa yang bisa menghentikan genosida itu? Nah, ini juga satu hal yang harus dicatat, bahwa jika perdamaian itu sebagai gagasan tadi itu sudah banyak sekali sesi perundingan, tadi beberapa sudah disebut usaha untuk berdamai sampai ujungnya itu ada yang disebut dengan two state solution itu. Tapi apa hasilnya kan enggak? Mengapa? Karena mereka sendiri punya pikiran bahwa mereka tidak akan pernah berhenti, sebutlah dengan istilah berjuang, sampai Israel Raya itu berdiri. Israel Raya itu sebuah negara yang menurut mereka dijanjikan oleh Tuhan, yang membentang antara sungai Eufrat dan sungai Nil gitu. Kalau itu meliputi Mekah Madinah kabarnya? Bukan meliputi Mekah Madinah, tetapi meliputi kalau sekarang ya Israel, Palestina, kemudian sampai Yordan, kemudian di bawah itu sampai ke Mesir gitu. Nah, Syria gitu sebagiannya, Libanon. Nah, itu mereka yang fundamentalis itu enggak berhenti gitu. Jadi aneh kalau kita sendiri menyadari bahwa kita berhadapan dengan orang-orang yang begitu rupa, lalu kita ini masih terus juga mengangankan sebuah gagasan yang sangat absurd tadi itu. Nah, karena itulah maka tidak bisa tidak bahwa pertama ini harus ditegaskan terus bahwa ini alaqotnya adalah alaqot harbiah gitu. Baik kita itu menang ataupun kalah tidak boleh tidak gitu. Karena status penjajah itu harus terus dikatakan dan tidak boleh diterima. Sebab kalau diterima itu berarti kita itu menerima penjajahan itu. Kemudian yang kedua, bahwa betul sekarang ini kita itu katakanlah kelemah sedemikian sehingga dalam sekian banyak usaha itu belum bisa menghasilkan satu kemajuan atau kemenangan. Tapi itu juga sama sekali tidak boleh menghentikan perjuangan itu. Nah, kapan perjuangan itu? Ini kan ada dua soal. Pertama itu soal Palestina itu sendiri. Yang kedua adalah soal kita umat Islam yang sampai ini hari
tidak memiliki kemampuan. Nah, kenapa? Ini harus dibaca. Kenapa umat Islam tidak memiliki kemampuan? Karena umat Islam tidak bersatu. Umat Islam ini 2 miliar sekarang ini menurut Pew Research Center. Kalau umat Islam ini bersatu, maka umat Islam akan memiliki kekuatan luar biasa. Bagaimana bisa umat Islam yang 2 miliar itu kayak melawan negara kecil berpenduduk 7,6 juta? Kan tidak mungkin, itu kan sesuatu yang sangat naif. Nah, karena itulah maka perjuangan itu mesti ada 2. Yang pertama itu perjuangan untuk membebaskan tanah Palestina. Yang kedua adalah perjuangan untuk membuat umat Islam ini punya kekuatan, yaitu dengan persatuan. Persatuan, nah untuk persatuan harus ada 2 hal. Yang pertama adalah kepemimpinan yang menyatukan, dan yang kedua institusi yang memang dimaksudkan untuk menyatukan umat Islam. Itulah yang kita sering sebut sebagai khalifah dengan khilafahnya itu. Khilafah dengan khalifahnya itu. Dan inilah yang harus kita tuju. Kalau ini bisa kita wujudkan, maka soal Palestina itu insya Allah dengan akan menjadi agenda berikutnya yang insya Allah tidak terlalu sulit untuk dibebaskan, direbut kembali dari tanah Zionis. Nah, ini yang kita harus memiliki kekuatan sebagai seorang muslim. Tidak boleh lembek gitu, lalu datang mengemis. Justru yang harus dilakukan itu adalah memperkuat kekuatan kita. Bukan dengan berdamai. Bukan dengan berdamai. Terakhir Ustaz Ismail, kenapa ya ada orang-orang seperti ini? Ya, dan ini kan bukan yang pertama kali. Kita tahu beberapa tokoh-tokoh juga pernah mengunjungi Israel ini. Bahkan baru saja kita banyak tahu, ini cukup viral juga, Imam Besar Masjid Istiqlal yaitu menyelesaikan program beasiswa 6 minggu dengan American Jewish Committee, apa nggak ngerti gitu loh, bahwa mereka itu dimanfaatkan gitu. Level-level imam besar seperti ini, apa nggak mengerti gitu. Sementara kalau kita lihat dalam situsnya, dia dengan jelas mengatakan berada dalam posisi membela entitas penjajah Yahudi. Bagaimana Ismail? Ya, jadi ya ini memang keadaan umat Islam. Umat Islam itu memang beragam-ragam ya. Dari yang betul-betul kokoh sampai yang rapuh, serapuh-rapuhnya itu selalu ada. Jangan lagi sekarang di masa lampu, di masa kejayaan Islam pun ada. Maka kemudian Khilafah Utsmani yang kokoh ratus tahun berdiri kan juga tumbang oleh karena ada gerakan dari dalam, ya kan? Mereka-mereka yang berkhianat, yang bersekutu dengan musuh itu ketika kehidupan Islam ada, kekuatan Islam ada. Sekarang ini tidak ada kekuasaan Islam, kehidupan Islam tidak ada kekuasaan Islam. Tentu musuh-musuhnya itu akan lebih mudah mencari mereka-mereka yang mau diajak berkolaborasi atas nama apapun lah. Mungkin atas namanya tampak indah, dialog antar agama misalnya, membangun saling pengertian. Membangun saling pengertian kita yang disuruh mengerti mereka, sementara mereka tidak pernah terus membunuh kaum muslimin. Kayak gitu. Pengertian apa? Nah gitu. Nah terus juga kadang-kadang mudah tergoda oleh ya pendekatan-pendekatan yang sebenarnya hanya rempah-rempahnya dunia, dibayar sekian gitu, mudah luluh gitu. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi itu, bahwa umat Islam itu banyak, tapi seperti buih, husaun ka husai sail gitu. Buih itu banyak yang tidak memiliki kekuatan. Kenapa kok sampai begitu? Nabi mengatakan diantaranya faktornya adalah hubud dunia. Jadi penyakit wahan itu apa? Wal mahlu ya Rasulullah. Apa itu wahan? Hubud dunia wa qariyatul maut. Cinta kepada dunia gitu dan takut mati. Mereka-mereka yang tidak punya kekuatan untuk berjuang, takut mati, takut menderita. Nah, inilah yang kemudian menjadi santapan empuk dari strategi mereka untuk memecah belah umat Islam. Itu yang membuat musuh-musuh itu tidak punya rasa takut lagi kepada tidak punya rasa takut lagi, karena tahu pasti ada titik itu yang bisa dibegitukan. Gitu. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang kunjungan kontroversial 5 pemuda mengunjungi Presiden Israel yang dalam waktu yang bersamaan berita ini dimunculkan, genosida, pembantaian, pembunuhan masih berlanjut di tengah umat Islam. Padahal nyawa kaum muslimin demikian sangat berharga dalam pandangan Islam, sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan hancurnya bumi beserta isinya ini adalah lebih ringan bagi Allah dibanding dengan terbunuhan nyawa seorang muslim. Di mana sikap empati itu? Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.